PT Perkebunan Nusantara 4 Pamko merupakan subholding PT PN 3 Persero yang mengelola areal perkebunan sawit terluas di dunia. Sebagai proyek strategis nasional, kami hadir untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Luasnya areal yang tersebar di seluruh Nusantara menuntut pengamatan yang cermat dan terintegrasi. Untuk itu, dengan bangga kami mempersembahkan Pamko Business Cockpit, suatu sistem pengendalian dan pengawasan yang mampu mengumpulkan serta mengolah data dari setiap unit ke dalam satu platform yang terintegrasi. Melalui Business Cockpit, informasi yang diterima menjadi akurat, real time, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Selamat pagi Pak Asisten. Selamat pagi Pak Manajer, mohon arahannya Pak. Saya melihat ini dari dashboard dari jam timbang penerimaan buah di PKS. Masih masuk jam 24. Ada kendala? Izin Pak Manajer, semalam truk TBS kita mengalami kerusakan Pak. Akibatnya TBS terpaksa kami passing ke truk lain. Terjadilah keterlambatan Pak ke PKS. Halo, selamat pagi Pak Manajer. Pagi Pak. Ini saya lihat ini TBS masuk ini kok sampai jam 22.23 ini. Kendala kita tadi malam ya, ini ada kerusakan pada truk kita nih Pak. Tetapi memang sudah kita tindak lanjuti dengan truk cadangan kita mengangkut ke PKS Pak. Dan saat ini memang truk ini lagi di workshop Pak, sedang kita tindak lanjuti Pak, perbaiki Pak. Coba dicek lah, nanti laporkan sama saya ya Pak Manajer ya. Kami segerakan tindak lanjuti Pak. Oke, makasih. Dengan sistem terintegrasi, maka transparansi informasi, ketepatan data, dan konsistensi laporan dalam mendukung terciptanya pengambilan keputusan yang tepat dapat terwujud. Membawa Pamko tidak hanya menjadi yang terluas, namun juga sebagai yang terdepan. Pamko Business Cockpit, one place for million insight. Halo, nama saya Ardi. Inilah keseharian saya sebagai Nusantara Planters. Setiap hari saya melakukan rutinitas yang sama. Rutinitas yang bahkan saya tidak tahu apa maknanya. Hingga kadang saya bertanya, apa yang sebenarnya saya lakukan dan apa yang saya cari. Sebagai Nusantara Planters, saya harus memiliki owner's mindset, memahami seluruh proses bisnis dengan penuh dedikasi. Karena dalam memilih arah yang bernilai, dibutuhkan pengetahuan tinggi dan pemahaman tentang visi. Saya mendapatkan banyak pengalaman melalui networking dengan rekan kerja. Bersama, kami menciptakan kolaborasi dan sinergi. Bahu-membahu memberikan arti, menciptakan energi yang saling melengkapi. Sebagai Nusantara Planters, saya selalu mengutamakan excellence agar hasilnya maksimal. Mengerjakan semua hal secara teliti dengan mempertimbangkan segala risiko yang tak menentu. Sebab yang terbaik bukan yang terburu-buru, tetapi yang dibangun dengan pondasi kokoh dan padu. Dan kini saya mengerti bahwa setiap langkah memiliki arti. Dampak yang terasa oleh seluruh masyarakat di penjuru negeri. Esok masih menanti, dan saya akan kembali dengan langkah yang lebih pasti. Saya Ardi, saya Nusantara Planters.
Inilah kisah Nusantara Planters dalam bersatu menciptakan keberagaman yang padu. Keberagaman ini mengajarkan kami arti kebersamaan, memberikan warna dalam setiap langkah kami untuk menginternalisasi dan mengimplementasi core values akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari generasi ke generasi, kami terus menciptakan harmoni, bergerak, bertumbuh, dan beradaptasi. Menerapkan core values akhlak dengan semangat One PTPN, One Culture yang hadir sebagai penggerak transformasi. Owner's Mindset adalah nilai yang kami junjung tinggi, memahami seluruh proses bisnis dengan cermat untuk dapat melihat berbagai peluang dan manfaat, mengambil keputusan dengan strategi, mempertimbangkan cost and benefit agar bisnis semakin kuat. Kami terus membangun kolaborasi yang padu, menjalin networking dengan semua rekan kerja dan mitra, menautkan asa pada setiap kerjasama untuk saling terhubung dan menguatkan. Karena sinergi ini adalah kunci kekuatan kami untuk bergerak menuju visi, menciptakan nilai tambah dan membangun negeri. Memberikan kontribusi maksimal dengan selalu menerapkan excellence. Karena sebagai Nusantara Planters, kami selalu memastikan target bukan sekedar dicapai, tapi dilampaui. Dengan mempertimbangkan segala risiko, kami melangkah perlahan tapi pasti. Setiap tetes yang kami keluarkan, setiap usaha yang kami lakukan, adalah bagian dari perjalanan panjang kami untuk membangun masa depan. Kami terus tumbuh. Baik, izin untuk Pak Diki dan Bu Betty, apakah sudah hadir? Sudah Mbak. Dengeran nggak suaranya Mbak? Halo? Ya, sudah masuk Pak. Sudah masuk Pak Sudah suaranya. sudah ya? Oke. Ya, aman. Untuk Bu Betty, Hadir. siap. Kabarnya baik ya Pak, Bu? Ya, gimana Alhamdulillah suaranya? sehat. Gimana kabarnya Pak, Bu Betty? Alhamdulillah Sehat-sehat baik. Mbak. Alhamdulillah, baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada siang hari ini kita kembali berkumpul dalam tatap layar Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi Agro-Culture Monitoring System. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan MC, yang kedua pembukaan oleh Kepala Subbagian Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM oleh Bapak Oki Dimas Saputra. Kemudian yang ketiga ada pemaparan materi oleh Bapak Diki, ada Indrawan dari Unit Sungai Lengi, dan juga Ibu Betty Nopriana dari Unit Rejosari. Kemudian ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kemudian ada sosialisasi macam-macam produk investasi oleh Ibu Dina Mutiara Tasip. Kemudian ada kuis, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya langsung saja sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kita pada siang hari ini oleh Bapak Oki Dimas Saputra. Kepada Bapak Oki dipersilakan. Cek, cek. Suaranya terdengar ya? Terdengar Pak. Dengeran Baik. Pak, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Diki, Bu Betty, serta Bapak Ibu hadirin Zoom meeting
dalam hal agenda HCMS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti Zoom ini. Karena tadinya yang membuka adalah Pak Meldi, karena Pak Meldi sedang sakit, jadi mengamanahkan ke kami. Dua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya yang berakhir. Bapak dan Ibu semuanya, ini merupakan agenda kedua setelah agenda pertama kita laksanakan sosialisasi di kantor regional terkait dengan aplikasi ACMS. Kemudian kemarin Pak Diki dan Bu Betty juga kita ikutkan pelatihan di holding, sehingga dalam siang hari ini mereka akan menyampaikan apa yang Pak Diki dan Bu Betty dapatkan. Semoga saja terkait dengan ACMS ini kita mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang lebih mendetail terkait dengan ACMS. Memang ACMS ini menjadi mandatori dari holding terkait dengan program internalisasi budaya One PTPN One Culture. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua serta untuk perusahaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kegiatan sosialisasi ini kami buka dan mungkin ini bukan yang terakhir ya. Bisa jadi nanti gantian Bapak dan Ibu yang ada di unit ataupun di bagian juga mendapatkan giliran penugasan ke holding terkait dengan HMS. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Oki atas sambutan sekaligus pembukaan pada agenda kita siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait program mandatory One PTPN One Culture serta pelaporan budaya di ACMS, Agriculture Monitoring System, maka dilaksanakan siang hari ini sosialisasi yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Diki Adendrawan dari Unit Sungai Lengi dan juga Ibu Betty Nopriana dari Unit Rejosari. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Diki. Bagaimana Pak Diki? Izin, apakah sudah siap Pak? Oke, siap, Pak. Baik, kalau Suaranya begitu kedengeran langsung ya? saja. Ya, kedengaran jelas Pak. Baik, kalau begitu langsung saja pada Bapak Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian SDM atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Oki Dimas, dan teman-teman serta bapak-bapak, ibu, para peserta webinar yang sudah hadir di dalam kegiatan sosialisasi siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perkenankan saya memberikan apa yang telah kami peroleh pada saat penugasan atau mengikuti pelatihan atau sosialisasi katakanlah di kantor HO. Terkait masalah sosialisasi budaya One PTPN One Culture di HO di Jakarta ini, kebetulan saya bersama Ibu Betty mengikuti dan penunjukan langsung dari kantor HO, sehingga terus terang saja ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dari sekian banyak teman-teman. Sebenarnya lebih banyak, lebih baik, dan lebih berpotensi untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama pada saat ini PTPN Group telah memiliki budaya yang diterapkan di seluruh insan PTPN Group. Terkait hal ini, PTPN 3 Persero telah menyusun suatu peraturan. Lanjut, Mbak. Slide-nya, Mbak, bisa, Mbak? Baik.
Jadi terkait untuk One PTPN One Culture, PTPN 3 telah menyusun peraturan direksi sebagai dasar implementasi dari program budaya di setiap unit kerja PTPN Group yang tertuang dalam peraturan direksi nomor DCT garis miring per garis miring 2 garis miring tahun 2025. One PTPN ini adalah bentuk semangat kolaborasi dan harmonisasi untuk membangun masa depan PTPN yang telah untuk lebih bersinergi, sebuah terobosan bagi PTPN untuk membangun keharmonisan serta mendorong kemajuan perusahaan dengan produktivitas dan kinerja yang terus bertumbuh. Bapak dan Ibu yang peserta webinar yang saya hormati, ada 3 hal yang harus kita pahami di dalam budaya ini. Yang pertama adalah owner mindset, yaitu ini kita harus memahami proses bisnis dan mempertimbangkan cost dan benefit untuk PTPN dalam setiap pekerjaannya. Yang kedua adalah mengenai networking. Berkolaborasi yang memberi nilai tambah, lebih memikirkan kepentingan atau tujuan bersama daripada sekedar tugas harian. Jadi kita dalam bekerja harus memberikan nilai tambah. Yang ketiga ini adalah excellent. Excellent ini memastikan upaya mencapai target kinerja yang dilakukan dengan cara yang sesuai aturan serta memperhitungkan risiko secara terukur. Yang menjadi latar belakang program budaya di PTPN Group ini adalah untuk menyatukan seluruh entitas dalam semangat dan identitas budaya One PTPN. Jadi guna membentuk pola pikir dan perilaku kerja yang selaras, adaptif dan berorientasi pada hasil. Program budaya One PTPN One Culture ini merupakan suatu yang pertama adalah Culture Mandatory Program, yaitu program led by holding. Artinya bersifat wajib yang harus dijalankan kepada seluruh perusahaan di lingkungan perkebunan Nusantara Group dan pelaporan eviden melalui agriculture monitoring. Yang kedua adalah Culture Customized Program, Micro Culture Karakteristik, yaitu adalah program budaya yang disusun atau yang dijalankan di masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas pada masing-masing unit kerja. Jadi ada 5 culture yang menjadi mandatory program. Yang pertama adalah ini ada icon internal konsultan. Yang kedua ada sadari, sadar budaya resiko. Ketiga ada culture booster. Yang keempat ada Godiji. Yang kelima ada ngopi. Nah, di dalam implementasinya di lapangan atau di unit kebun kita ini, kita di regional 7 ini telah melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Artinya kita dalam setiap kegiatan di kebun ini sudah sering kita lakukan. Misalkan kebiasaan kita di dalam apel pagi atau doa pagi di kebun atau di PKS. Kemudian kita sering melakukan sharing session. Teman-teman dari asisten atau dari krani atau krani kepala sering melakukan sharing session. Kemudian ada juga program kita yang RM-1 mengajar. Kemudian kita juga sering melakukan pemberian penghargaan kepada pekerja terbaik, pemanen terbaik, mandor terbaik, dan segala macam. Kemudian juga kita sering juga yang tidak lupa adalah sering melakukan silaturahmi kepada desa penyangga. Kegiatan-kegiatan itulah yang menjadikan sebagai dasar yang diharapkan oleh
eh, holding ini dilaporkan. Artinya katakanlah semua yang kegiatan itu yang sudah kita lakukan itu implementasinya itu dilaporkan kepada holding melalui program ACMS. Kemudian kita akan bahas program-program yang menjadi mandatori. Yang pertama ini ada culture booster. Saya ngambil culture booster dulu yang pertama. Ini apa sih kegiatan culture booster ini? Ini adalah program budaya dalam bentuk sharing session dari leader atau planters. Secara rutin dan bergilir berdasarkan tema pilar budaya. Nanti kita akan bahas, kita lihat tema pilar budayanya. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa tanggung jawab pribadi dan kolektif dalam rangka menambah wawasan, kemudian pengalaman, insight seputar akhlak, dan One PTPN, One Culture. Kemudian perilaku apa sih yang menjadi spesifik ya? Yang spesifik, yang pertama adalah rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian memiliki bisnis sense yang kuat. Memiliki orientasi terhadap kualitas proses dan hasil yang tinggi. Gigih untuk mencapai target melampaui ekspektasi kompeten, melihat peluang dan potensi bisnis baru. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang dilaporkan dalam kegiatan apa, budaya apa yang di Culture Booster ini. Yang pertama ini adalah contohnya menyusun dan menetapkan tema atau topik sharing session. Kemudian terjadwal. Dan kita pimpinan atau karyawan yang akan melakukan sharing terkait akhlak dan One PTPN, One Culture setiap minggunya. Jadi kegiatan ini dilakukan setiap minggu. Tapi dalam pelaporannya, ini siapa sih sebenarnya PSI-nya? Ini ada Ching Leader, tidak ada Ching Agent. Waktunya kapan? Ini 1 bulan sekali akan dilaporkan melalui nanti ACMS-nya. Evidennya apa sih? Ada topiknya dan jadwalnya. Kemudian yang kedua, mengadakan sharing session misalkan morning briefing atau pada saat apel pagi di lapangan. Ini biasanya teman-teman di lapangan di ketanaman sering melakukan pengarahan pagi, apel pagi, doa pagi, termasuk di ke pabrik itu ada pengarahan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Ya tidak terlalu lama sih waktunya, mungkin 15 sampai 30 menit atau bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan. Misalkan kalau di lapangan itu dimulai dengan menyampaikan aklamasi akhlak atau kan yel-yel. Atau ada lagi yang untuk katakanlah memberikan materi yang lebih baik atau mengundang dari narasumber dari unit lain. Katakanlah dalam hari ini mungkin ada bakery, ada pemenang lomba kemarin. Nah ini bisa dilakukan sebagai aktivitas kuncinya di dalam Culture Booster. Nah ini kalau hal ini dilakukan, ini kita bisa dokumentasikan videonya, notulin kegiatannya, atau foto-foto dokumentasinya. Kemudian ada lagi aktivitas yang lain. Melaporkan insight hasil diskusi berdasarkan materi session sharing ke dalam aplikasi Agriculture Monitoring. Evidennya apa? Ya sama. Evidennya yaitu videonya ada, notulensi kegiatannya ada, fotonya ada. Sebenarnya itu. Nah, waktunya kapan untuk
melaporkannya. Ini biasanya 1 bulan, 1 kali 1 bulan. Kemudian menyebarkan pulse check yang disediakan oleh Culture Transformasi Team untuk mengetahui, mengevaluasi efektivitas kegiatan. Contoh-contoh materinya, misalkan materi session Culture Booster, misalkan ada sharing insert film, SOP pekerjaan harian atau pengetahuan umum, atau experience sharing, atau bedah buku. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang tema-tema yang menjadi landasan atau topik pembicaraan, atau kita bisa menyebutnya itu adalah pilar budaya. Misalkan atau 1 bulan, ini kita katakan ini ada contohnya, Mbak. Mundur, Mbak, ya. Nah, mundur terus. Nah, ini. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Potensi topik Culture Booster ini, nah ini sesuai dengan pilar budaya. Ini temanya apa? Ini yang pertama ada bisnis savvy. Bisnis savvy ini apa sih opsinya sebagai guide tiap minggunya? Misalkan ada informasi terkini terkait perkebunan dan dampak terhadap unit kerja. Misalkan. Kemudian ada insight dari benchmark dan implikasinya terhadap unit kerja. Kemudian ada jelajahi strategi untuk mengoptimalkan. Ini hanya contoh sebenarnya. Teman, hanya temanya, pilar budayanya adalah yang pertama bisnis savvy, operational excellent. Ini SOP, terkait bedah SOP yang saat ini berlaku, misalkan ada SOP baru, ada IKA baru, atau lain sebagainya. Kemudian ada pengenalan prinsip, atau ada lagi pemahaman persarapan regulasi terkait, membahas praktek terbaik dalam pengendalian dan penjaminan kualitas. Kemudian ada lagi ESG, teknologi. Ini memahami regulasi terkait teknologi. Digital culture. Ini bagaimana memahami analitik data dapat meningkatkan keputusan bisnis. Kemudian ada risk culture, terkait pembahasan terkait risiko operasional yang sering menjadi temuan di lapangan. Menjelaskan bagaimana menemukan mindset untuk pengembangan ide dan solusi baru. Ada inovasi terkini. Ini tema-temanya. Kemudian yang terakhir tema humanizing human, keseimbangan work life dan strategi untuk mencapainya. Nah, ini adalah terkait dengan masalahnya, temanya Culture Booster. Nah, yang kedua, ini ada budaya yang dikatakan ngopi, ngobrol dan apresiasi. Program budaya dalam bentuk forum komunikasi yang dilaksanakan secara bulanan untuk mengapresiasi kawan dan mendiskusikan. Artinya untuk mengembangkan budaya komunikasi terbuka dan perbaikan berkelanjutan. Jadi perilaku apa? Yaitu belajar dari pengalaman. Namanya ngobrol berarti ada tukar pikiran, belajar dari pengalaman. Artinya orang yang lebih pengalaman seseorang kita bisa dengarkan, atau terkait mungkin dia menemukan hal-hal yang baru diobrolkan untuk peningkatan kinerja misalkan ke depannya. Kemudian memberikan apresiasi pada tim atau kerja kita, teman-teman kita baik kerjanya, kita mengapresiasi kerjaan tersebut. Menghargai pandangan atau pendapat orang lain, membantu orang lain berkembang, berorientasi pada kolaborasi. Kalau semua itu sudah terjalin, hubungan komunikasi kita dengan teman-teman kerja, teman-teman tim,
maka diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian ini ada aktivitas kuncinya juga. Ini jadi kita menyusun mekanisme dan jadwal pelaksanaan ngopi, lokasi dan karyawan yang bertugas memimpin kegiatan, dan karyawan yang bertugas melakukan sharing session. Kalau dulu di bagian di kantor regional, saya pernah melaksanakan itu, ada jadwal sharing session, baik terkait masalah yang umum atau apapun bisa, apalagi terkait masalah pengalaman. Kemudian diberikan apresiasi. Jadi kita membuat mekanisme dan jadwal itu apresiasi, ada jadwalnya. Kemudian setiap unit menyelenggarakan kegiatan dan melakukan sharing mengenai misalkan dirinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, KYE misalkan preferensi diberikan feedback langsung, tidak mudah menunggu lama. Lesson learning dari hari Minggu, apa yang berjalan baik dan kurang baik di minggu ini. Jadi kita mengevaluasi perjalanan yang baik atau ini. Nah, untuk di kebun dapat dilakukan secara berjenjang per level, misalkan manajer dengan asisten dengan updealing dengan mandor. Isinya siapa? Ini ada ching leader, ching booster, ching agent yang bertugas pada saat kegiatan. Waktunya ini diberikan adalah 1 kali 3 bulan. Kemudian evidennya apa? Mendokumentasikan kegiatan berupa video kegiatannya itu, dan diberikan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti bisa di-download di laporan ACMS. Memberikan penghargaan Culture Heroes kepada beberapa karyawan yang paling berkontribusi. Ini yang saya katakan pada bulan tersebut berdasarkan kriteria pencapaian kinerja tertinggi dan role model akhlak dan One PTPN, One Culture dengan pemberian sertifikat. Ini sebenarnya kita sudah memberikan setiap tanggal 17 pada saat pelaksanaan 17 bulanan, upacara bulanan, itu banyak teman-teman unit yang sudah memberikan apresiasi kepada pemanen, mandor, atau semua teman-teman pekerja terbaik. Yang selanjutnya ini apa sih? Ya tetap saja untuk evidennya itu dokumentasi berupa video, kegiatan, dan sertifikatnya. Nah, untuk sertifikatnya ini bisa di-download di pelaporannya nanti. Kemudian yang ketiga, menjalankan dan mengaktifasi program well-being dan respectful workplace policy. Ini laporan pelaksanaannya dilaksanakan 1 bulan sekali. Kemudian program akselerasi penguatan budaya digital, serta mendukung data driven culture dengan memastikan semua laporan dan analisis menggunakan data yang akurat dan terpercaya. Nah, ini sering dari HO, ini sering share untuk kegiatan-kegiatan Godi. Perilakunya yaitu selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap aspek digital untuk memudahkan pekerjaan. Jadi ini terkait digital. Kemudian proaktif menciptakan cara kerja baru dari convention method menjadi digital base. Konsisten dalam penginputan data, menggunakan sumber data yang sama dan memastikan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas kuncinya apa? Menetapkan tim digital champion ini di setiap unit kerja yang kita sebut DC, akan bekerja sama dengan CA.
CA ini change agent kalau kita singkatan, untuk mendorong planters di unit kerja dalam menguasai dan menggunakan aplikasi yang relevan di unitnya dengan efektif. Ini 1 tahun sekali waktunya untuk kelas digital champion. Kemudian yang selanjutnya, digital champion membentuk tim digital communication of practice 3-5 orang dalam rangka pengembangan digital capability di internal maksudnya unit untuk dapat menggunakan aplikasi ataupun tool digital yang terkait dengan fungsi pekerjaan. Ini evidennya ada KPTS penunjukan tim digital champion sesuai dengan informasi yang saya dapat kemarin pada saat di HU terkait dengan KPTS ini akan diterbitkan oleh HU. Kemudian ada dokumen video sharing, ada dokumen kegiatan, ada dokumen notulensinya. Ini sebagai eviden dalam pelaporannya. Kemudian selanjutnya merancang strategi komunikasi untuk mensosialisasikan aplikasi di digital yang kritikal bagi unit kerja. Strategi ini harus mencakup apa, di mana, kapan, dan seberapa sering serta manfaat bagi planters. Ini pun sama, evidennya juga sama. Kemudian menggerakkan seluruh planter Nusantara di unit kerja untuk mengikuti digital session, bisa dalam webinar, Digitalk, dan lain sebagainya. Dokumennya juga sama. Ini adalah suatu tanggung jawab kita sebagai change agent atau digital champion. Kemudian menyelenggarakan kegiatan knowledge sharing, aplikasi digital. Karyawan yang telah mengikuti digital session harus berbagi pengetahuan di unit kerja. Untuk terkait GoDigi ini terkait masalah digital. Jadi digital ini teman-teman yang muda-muda ini yang artinya untuk digitalnya luar biasa ini terkait aplikasi dan lain sebagainya ini. Pemahaman produk-produk digital apapun yang sekarang sudah dilaksanakan di PTPN Group. Itu terkait digital, GoDigi. Yang selanjutnya yaitu sadar budaya risiko. Program budaya yang dilakukan untuk sadari ini adalah untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko di kalangan kita sehingga mampu melindungi PTPN dari berbagai potensi ancaman. Perilakunya ini adalah sadar dan paham risiko pekerjaan serta menguasai data atau informasi terkait data sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian melaporkan kejadian yang berpotensi mendatangkan dampak negatif bagi unit kerja atau perusahaan dan mengeksplorasi risiko kepada yang fungsi manajemen risiko. Ini aktivitasnya ini melakukan brainstorming terkait risiko pekerjaan di unit kerja maupun jabatan dan merekap hasil diskusi. Evidennya tetap notulen, waktunya 1 kali per bulan. Kemudian melaporkan risiko yang telah direkap berdasarkan hasil brainstorming pada aplikasi Erin dengan tepat waktu. Ini kita berkaitan juga dengan Erin manajemen risiko. Evidennya upload PDF bukti pelaporan Erin ke dalam agriculture monitoring. Selanjutnya melakukan sosialisasi terkait risiko yang didokumentasikan pada saat brainstorming sampai pada level terbawah. Ini ada dokumen video dan foto. Jadi semua eviden yang dilakukan di dalam program budaya kita ini adalah tidak lepas dari video dan foto.
dan itu pun diharapkan dapat mempergunakan time detect ya, apa bahasanya, time map. Selanjutnya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh manajemen risiko, melakukan knowledge sharing pada target, dan menyebarkan kuesioner untuk memonitor tingkat pemahaman. Ini hasil evidennya, hasil daripada kuesioner. Nah, ini terkait masalah risiko. Kemarin juga kita sudah mengikuti RM-1 Pak Yuda masalah risiko. Nah, itu bisa menjadikan materi kita. Nah, kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman di lapangan di unit masing-masing. Kemudian yang terakhir ini yang kelima, ini ICON, Internal Consultant. Jadi program budaya yang dilakukan melalui pengembangan inisiatif yang mampu menjawab tantangan di unit kerja. Tujuannya untuk memperkuat owners mindset agar mampu menjadi program solver untuk perbaikan kinerja atau proses bisnis di setiap unit kerja. Jadi untuk ICON ini kita perilakunya berorientasi pada nilai tambah, terampil dalam memperbaiki proses bisnis atau operasional berbasis efisiensi dan efektivitas, adaptif terhadap cara-cara kerja baru, kemudian ambisius menetapkan target yang melampaui ekspektasi. Nah, ini aktivitasnya ini membentuk tim ICON. Nanti dalam pelaporannya pun ini juga dia kurun waktu ada 3 bulan ada evaluasinya. Jadi kita unit akan membentuk tim untuk berisi tim project untuk menjadi PIC kegiatan. Jadi ada salah satu kemarin sosialisasi adalah katakanlah kita mengambil beberapa permasalahan yang timbul di kebun, atau katakanlah ada masalah, itu nanti dibentuk timnya, kemudian seperti apa penanganannya sampai dengan terakhir hasilnya seperti apa. Setelah pembentukan itu pada minggu kedua pertama tim menyepakati satu inisiatif, ini yang saya katakan tadi. Ada inisiatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan perbaikan kinerja. Nah, kegiatan tidak terbatas pada benchmarking atau market analysis pada proses bisnis atau inovasi baru. Dan mengidentifikasi akar permasalahan atau peluang, analisis data atau bisnis development workshop. Eksplorasi potensi partnership kolaboratif baik antara PTPN Group maupun dengan pihak eksternal untuk memberikan nilai tambah pada bisnis PTPN. Memastikan form ICON selaras antara identifikasi masalah dan solusinya serta mendapat approval dari tim verifikasi, tim kultur subholding dan holding. Ini dilakukan dalam 1 kali 1 tahun. Kemudian mendokumentasikan data-data hasil progres, review, inisiatif, melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas dengan menganalisis progres hasil, mengidentifikasi gap dari target, penyebabnya, serta menggali feedback dan mendesain langkah perbaikan. Kemudian yang keenam ini ada employee well-being policy, merupakan program kesejahteraan karyawan secara menyeluruh yang meliputi namun tidak terbatas pada aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, dan aspek finansial, yaitu seperti aspek fisik, program pengelolaan kesehatan fisik dan keselamatan kerja untuk memastikan karyawan memiliki kebebasan, kesempatan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatan fisik dan kesehatan kerja secara berkelanjutan. Kemudian ada aspek mental,
Program pengelolaan kesehatan mental untuk memastikan karyawan memiliki kemampuan psikologis dalam mengelola informasi, emosi, keinginan, dan tekanan secara sehat. Kemudian ada juga aspek sosial, ini adalah program peningkatan kemampuan karyawan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja, untuk mencapai kepuasan kerja, kondisi hubungan personal maupun profesional yang sehat. Yang terakhir aspek finansial, program pengelolaan kesehatan finansial untuk memastikan karyawan mampu menangani situasi dan perilaku pengelolaan keuangan pribadi, serta kemampuan untuk hidup produktif tanpa beban tekanan finansial. Kemudian untuk program yang ketujuh, ini program tentang lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, mengucilkan atau pembatasan, perundungan, dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya, baik mental maupun fisik bagi seluruh karyawan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif, dan produktif untuk mendorong keberlangsungan perusahaan dan junjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini yang akan mungkin Mbak Tiara nanti sosialisasi terkait RWP ya Mbak ya. Kalau kemarin itu ada yang dari holding itu terkait masalah leaflet hal-hal pelecehan ya, terkait pelecehan. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk terkilas ACMS-nya mungkin akan nanti disampaikan oleh Bu Betty lah ya. Bu Betty. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang jelas. Mungkin pemahaman kita pemuahan saya yang kurang terhadap budaya-budaya yang diterapkan pada saat ini. Baik, itu Mbak Gina, Bu Tiara, kalau memang ada tambahan, silakan. Untuk materi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas pemaparan materi terkait ACMS, terkait teorinya ya Pak ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang mau dikonfirmasi ulang, dipersilakan Bapak Ibu boleh melalui open mic atau kolom chat. Apakah ada Bapak Ibu? Kayaknya udah pada nggak jelas, Mbak. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau dikonfirmasi ulang, ada yang mau ditanyakan ulang mungkin. Baik, jika tidak ada mungkin kita lanjut saja ke pemaparan materi berikutnya dari Ibu Betty. Izin Bu? Sudah siap Bu? Insya Allah, mana ini hidup? Tes, tes. Ada Ya, suara. sudah terdengar Bu. Ya. Siap, sudah terdengar jelas. Ya. Baik, dipersilakan pada Bu Betty untuk pemaparan materinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mana pada hari ini saya mencoba mensosialisasi apa yang saya dapat ketika di holding kemarin, yang kepada yang terhormat Bapak Kepala Bagian atau yang mewakili serta para peserta webinar sosialisasi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali nih.
Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materinya. Sebentar ya. Begini, yang mana? Sebentar ya, Pak. Untuk monitoring system. Ininya menyusul ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini ada peran strategis Algokultur Monitoring System. Agrokultur Monitoring System monitoring dan melaporkan pelaksanaan program transformasi budaya One PTPN secara periodik yang teratur dan berkelola, melakukan penilaian atas pelaksanaan program transformasi budaya yang dilakukan unit usaha di seluruh PTPN Group sebagai upaya dorong excellent deskriptif melalui bukti konkret evidence based serta menebar transformasi budaya One PTPN yang solid. Round up implementasi program. Yang di sini ada inisial dan prototipe, yaitu penggalian kebutuhan dan perumusan fungsi monitoring dalam implementasi program budaya 5 mandatori. Berikutnya fase pengembangan, pembangunan modul testing dan user ekspektasi testing serta validasi dengan pilot unit. Berikutnya adalah peluncuran dan adopsi, melakukan roll out sistem sekaligus memastikan penggunaan aktif. Berikutnya monitoring pelaporan dan reforman, yaitu sistem digunakan penuh, data yang dikumpulkan valid, dianalisis dan dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan. Aktivitas kegiatan berupa pengendalian kebutuhan dan validasi infrastruktur. 2. Prototyping role user unit kerja, head unit, verifikator, dashboard, subholding dan holding serta super admin. Membantu tim Agris. Bu Betty, mohon maaf Bu, belum share screen ya Bu ya? Iya, ini bermasalah. Maksud saya baca dulu ya. Tunggu sebentar, ini lagi di iniin. Tunggu bentar ya, Bu. Baik, kita tunggu aja ya Bu ya sampai tampilannya ada biar pendengarnya juga agak bingung Bu seperti Oke, itu. sebentar, saya ini dulu tadi udah. Sebentar. Baik sih. Atau mungkin bisa dibantu dari bagian SDM Bu, bisa dikirimkan materinya. Yang udah saya kirim tadi loh. Coba. Bentar. Kok dia nggak? Bentar ya.
Oke, udah saya kirimkan. Bu Betty, izin materinya sama ya dengan yang disampaikan Pak Diki? Enggak loh. Karena yang dikirimkan materi yang dibawakan Pak Diki tadi, Bu. Oh ya, tunggu sebentar kalau kayak gitu. Aduh. Oke, siap. Saya bentar ya. Aduh. Kalau depannya ini bentar. Salah saya kirim, bentar. Yang mana? Apa? Materi sosialisasi itu. Apa? Ini masih connect semua. Bentar, Pak. Monitoring sistem mana sih? Itu. Iya, oke. Sosialisasi. Oke, sudah. Ini. Yang terakhir sama Mbak Tiara. Mau tunggu nih. Ini kan, Bu. Materi agrikultur. Ini. Oh, itu. Mana Zoom itu? Ini dia udah anu ini. Oh, udah anuin. Coba kamu lihat lagi aja. Ini. Ini. Di mana ke ke mana ini? Ke detik. Udah. Yes. Udah, oke. Ya. Udah. Oke. Next sih kan ini. Mau next. Ibu balik juga. Sini aja lagi. Mau balik ke sini, Bu. Main di sini aja. Oh, ya. Terus. Ini dipindahin. Apa ini kok barang-barangnya? Tinggal di. Oke, dilanjutkan ya, Mbak. Ya. Untuk untuk aktivitas kegiatan di sini penggalian kebutuhan dan validasi infrastruktur. Proto
TP, role user, unit kerja, head unit, verifikator, dashboard, subholding, dan holding serta super admin. Membentuk tim agris dari 539 unit kerja beserta head unit. Konfigurasi modul user manajemen submission, verification, dan reporting. Perumusan, pedoman scoring, dan interpretasi penilaian. Melakukan user acceptance testing dan trial. Melakukan insertion, pengenalan sistem dalam Kultrum Forum. Menggelar sosialisasi penggunaan kepada change leader dan change agent secara daring dan luring, dan atau melalui paduan pemakaian e-book maupun video tutorial. Monitoring adopsi melalui matrik login, submission, laporan, dan interaksi dashboard. Verifikator pemeriksa eviden pelapor. Publikasi penilaian dan ranking implementasi budaya dashboard bulanan. Update pemantauan dinamika proses berdasarkan feedback pengguna. Dilanjutkan monitoring pelaporan dan reinforcement. Sistem digunakan penuh. Data yang digunakan valid, dianalisis, dan dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan. Seperti konsistensi perilaku, mendorong kepemilikan budaya, membentuk lingkungan kerja positif, mempermudah transformasi organisasi, menghindari organisasi. Melalui program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja secara konsisten, masing-masing unit akan memperoleh nilai implementasi budaya sebagai bentuk representatif melaksanakan program budaya di unit kerja. Nah, ini nggak usah deh. Nah. Untuk fitur unit kerja, 1. Aplikasi menggunakan akun unik. Laporan dan pelaksanaan program budaya. Dalam pelaporan sebelumnya di Susmit bisa kita cek dan direview terlebih dahulu. Dashboard pemantauan program pelaporan dan nilai laporan unit kerja. Kita dapat mengecek pelaporan secara setiap kerja. Katalog dan kalender program budaya. Di sini ada untuk kalender kita bisa lihat program kerja. Nah, untuk di bulan pertama itu kultur booster. Karena kita sekarang sudah di bulan 9 ya, Bapak-Bapak. Godigi, Icon, Sadari, dan Ngopi. Dan untuk bulan ke-10 nanti kita akan kalendernya untuk kultur booster, Godigi, Sadari, dan Ngopi. Untuk bulan ke-11 ada kultur booster, Godigi, Sadari, Ngopi. Untuk bulan ke-12 kultur booster, Godigi, Icon, Sadari, dan Ngopi. Untuk keterangan kegiatan saya satu kali seminggu, namun pelaporan kegiatan ngobrol dan apresiasi kultur herois.
Fitur Head Unit. Satu, akses aplikasi menggunakan akun head unit masing-masing karena setiap unit akunnya selalu berbeda. Untuk review laporan pelaksanaan program budaya dan monitoring informasi nilai unit kerja. Bahwa setiap laporan yang dibuat kita ada penilaian tersendiri untuk bapak-bapak, ibu-ibu, karena setiap kebun itu selalu berbeda-beda hasilnya. Untuk tenggat waktu. Pada tahapannya pengisian laporan bulan berjalan sampai dengan tanggal 3 bulan selanjutnya. Untuk people in change-nya itu change agent. Untuk verifikasi oleh head unit, bulan berjalan pada tanggal 5 selanjutnya. Untuk itunya head unit. Revisi dan verifikasi ulang maksimal tanggal 6 bulan selanjutnya. Change agent dan head unit. Verifikator oleh verifikasi oleh verifikator bulan berjalan pada tanggal 10 bulan selanjutnya yang dilakukan oleh verifikator. Untuk dukungan pendukung yang dilaporkan adalah salah satunya dokumen SK KPTS, Excel pelaporan, ERIN, from inisiatif program, dan berikutnya kita butuhkan adalah foto kegiatan. Jadi setiap kita ada melakukan suatu kegiatan, kita selalu didokumentasikan untuk pelaporan. Video kegiatan juga kita butuhkan salah satu pendukung syaratnya itu tidak lengkap, bapak-bapak, ibu-ibu kembali lagi ke nol hari berikutnya. Jadi kita memang harus lengkap untuk melakukan pelaporannya. Untuk ketentuan dokumen OneDrive YouTube. Akun YouTube One PTPN nama unit usaha. Video dan di YouTube nama program unit kerja bulan pelaksanaan. Foto dokumen nama program unit kerja bulan dan tahun pelaksanaan. Berikutnya nama program unit kerja minggu pelaksanaan bulan dan tahun pelaksanaan. Saya rasa kalau untuk YouTube dan akun YouTube dan video kemarin kita buat ya ketika kita ada acara di Kanrek bersama Mbak Tiara. Nah, untuk itu kalau yang ini kita bisa baca di pedomannya saja. Terima kasih atas waktunya. Oke, halo. Ya, baik, siap, Bu. Mungkin Mm-mm. ada dari Bapak Ibu yang ada mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan pulang. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lagi pengisian di SMS juga bisa sharing ya kalau misalnya realisasi dari Bu dan Pak Diki ya Bapak Ibu semua. Kebetulan kita baru dikirimin suratnya, holding sendiri besok akan melakukan sosialisasi juga terkait dengan ACMS ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung-bingung gitu, besok bisa ikut untuk yang dilaksanakan holding. Jadi kita dengarkan langsung dan kita bisa tanya langsung oleh pakar-pakar program mandatorinya sendiri seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan refreshment ya? Ini sebenarnya lebih ke refreshment kita pada siang hari ini terkait dengan pelaporannya, terkait dengan program-programnya, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Pas kayaknya azan.
Baik, Mbak Tiara, saya mengomentari sedikit saja. Oh, ada Pak Andre ini. Ya gimana Pak? Izin Pak Andre? Andre. Iya, izin Mbak Tiara. Suara saya kedengeran ya, Pak? Lumayan kecil, Bang, suaranya. Oh, kecil ya? Kedengeran. Iya. Halo, Mbak Tiara? Iya, walaupun kecil masih terdengar Bang Andre. Gimana Oke, Bang Andre? Mbak Tiara. Sebenarnya saya mau konfirmasi aja, Mbak. Ini kan memang bentuknya adalah refreshment ya. Sebenarnya materinya kurang lebih sama dengan yang pernah Mbak Tiara sampaikan kemarin. Eh, dan secara overall mungkin teman-teman juga sudah paham, teman-teman juga sudah mulai pelaksanaan lah. Nah, tapi memang Mbak kendalanya di kita itu untuk pelaksanaan sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman kan pelaporannya kan banyak jenisnya nih. Ada yang diupload via YouTube, ada yang di apa namanya foto geotagging, ada yang di notulensi. Sebenarnya kan banyak nih jenisnya. Nah, itu jujur aja kalau misalnya di kita dengan kondisi saat ini cukup menyita waktu gitu loh. Nah, ini nanti ke depannya Mbak, apakah ada impact gitu ke bagian kah atau ke unit apabila misal dalam pelaporannya itu nggak maksimal. Dan artian misalnya dari 5 program, ternyata oh di bulan ini ada 2 program misalnya yang kelewat gitu, nggak ke report gitu. Nah, impactnya nanti ke depan seperti apa, Mbak? Bantu jawab ya Bang Andre. Kalau pengalaman ya Bang, pengalaman di bulan Agustus itu sebenarnya saya tuh minta dispensasi ya sama HO. Bisa nggak sih kita ngelaksanain di bulan September semua gitu untuk bulan Agustus gitu. Memang jawabannya nggak bisa, harus di bulan Agustus. Jadi mau nggak mau yang pelaporan bulan Agustus kemarin tuh kita ada-adain gitu program-program yang udah dilaksanakan kita cocokologikan gitu kan. Dan memang karena memang dirasa juga dengan bagian SDM ya, kita juga buat eviden, kita juga sama-sama buat kegiatannya, bahkan kan itu memang menyita waktu sih, menyita waktu dan menyita tenaga. Cuman karena memang kita kan punya tim ya Bang ya. Kemarin itu saya tuh mikirnya aduh ini ya ibaratnya nambah-nambahin kerjaan lah ya. Eh, tapi sebenarnya ini kan program yang sudah sering kita laksanakan ya, cuman namun lebih terstruktur saja dan terdokumentasi. Terstruktur di mana kita tiap hari kan briefing pagi tuh, di briefing paginya tuh bisa kita masukin apa sih, kita sisipin GoDigi, kita sisipin EWP, kita sisipin RWP. Jadi kayak briefing paginya tuh ada materi yang bisa menambah wawasan lah seperti itu kan. Dan didokumentasikan gitu. Dan ini sejauh ini saya itu strateginya Bang Andre, kita minta tolong gitu kan dengan anak-anak magang, dengan anak-anak PKWT gitu. Ada dibuat sendiri khusus tim, siapa yang moto, siapa yang video, siapa yang editing, siapa yang upload gitu kan. Jadi kita tinggal monitor aja udah belum gitu. Tadi motonya kayak mana gitu kan. Jadi kita monitor di situ. Tapi untuk mengarahkan orang itu ya kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa strateginya itu jangan kita yang melaksanakan, tapi kita yang membuat tim dan mengarahkan tim itu. Seperti itu Bang Andre. Ya. Keriuhan-keriuhannya itu ya, penilaian dan lain-lain, penilaian bagian dan lain-lain. Sejauh ini strategi HO, strategi holding dalam mengengagementkan apa namanya kegiatan budaya ke penilaian kinerja dan lain-lain itu saya belum tahu ya Bang Andre ya, kebijakannya seperti apa. Tapi sejauh ini harus dilaksanakan dan harus diupload gitu kan. Evidennya itu sampai sejauh ini tuh masih sanksi sosial gitu Bang. Kenapa sanksi sosial? Karena ternyata sendiri kemarin itu dia mengirimi surat gitu. Mengirimi surat kalau nggak salah ke region Rimkit atau 6 unit itu disebut sama dia. Terus
berjejer programnya, terus yang report no report report no report gitu kan. Jadi itu dikasih ke mereka, terus saya follow up tuh ke orang HO-nya, saya bilang, Kak ini kayaknya salah kirimnya, soalnya ini regional 6, sedangkan kami regional 7. Terus dia bilang, enggak itu benar ke regional 6 tapi tembusannya seluruh RH katanya. Jadi satu N4 ini tahu kalau unit tersebut tidak melaporkan gitu. Seperti itu sih Bang, untuk sejauh ini ya. Cuman kalau untuk tindak lanjut penilaiannya apakah berimpact ke entah remunerasi entah dan lain-lain itu belum tahu strateginya seperti apa. Gitu Bang Andre. Oke, thank you Mbak Tia. Sebenarnya memang kalau untuk pelaksanaannya kan yang tiap hari lah, bisa bilang bisa kita sesuaikan gitu. Teman memang yang menjadi PR adalah pembuatan laporannya, editing videonya, yang sebenarnya jadi PR Mbak. Apalagi kan kalau di bagian yang ditunjuk sebagai change agent, mungkin cuma satu atau dua orang. Jadi ya itu PR-nya sih di situ sebenarnya. Baik siap Bang, mungkin ini untuk evaluasi kita ya Bang ya, berarti untuk di bagian mungkin tahun depan kita buatkan 2 atau 3 orang gitu kan. Cuman untuk saat ini Bang Andre, salah satu strateginya itu dengan membentuk tim fotografer, tim video editing gitu Bang, yang itu kan kalau nggak salah di ANK itu ada anak magang dan anak PKWT-nya kurang lebih 4 atau 5 orang ya. Itu bisa dikasih tugas masing-masing sih Bang, untuk foto, untuk minta tolong tugas tambahan ke mereka gitu. Untuk sejauh ini di SDM sih karena kita juga sangat terbatas, itu saya buat tim kayak gitu sih, tapi lebih ke individu sih, minta tolong buatin video, minta tolong buatin fotoin gitu, dan itu sedikit meminimalisir keriuhan. Pokoknya konsepnya tetap kita yang koordinasi, tapi jangan sampai kita yang melakukan gitu Bang. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sekali lagi saya memang ACMS ini sebenarnya bukan baru ya, kita sudah pernah ada juga pelaporan budayanya, cuman yang ini benar-benar lebih terstruktur, lebih realistis gitu kan, lebih memang harus dilaksanakan. Jadi kita cocokologi lah mana program yang bisa kita selipkan dengan program-program mandatory ini dan lebih terdokumentasi, bisa kita buat tim dokumentasinya gitu kan. Bukan kita yang melaksanakan tapi tetap kita yang harus mengarahkan dan mengkoordinasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada Bapak Ibu, izin saya mau sosialisasi. Ini sosialisasi singkat saja Bapak Ibu terkait dengan 4 prestasi. Jadi memang kita sering banget, sebentar. Masuk di situ.
Nggak ada suara ya? Berusaha lagi. Mohon ditunggu sebentar ya Pak, ada Oh, kendala ada. jaringan dari Mbak Tiara. Habis paketnya kali. Halo. Dia pun nggak ngomong. Belum betul dari situ. Hah? Masih hitam, masih hitam. Iya. Baik, Bapak Ibu semua, izin saya mensosialisasikan terkait dengan 4 macam produk investasi yang perlu kita ketahui. Jadi Bapak Ibu ada 4 produk. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung nih mau mulai investasi dari mana. Jadi kalau saya itu tidak biasa menabung ya Bapak Ibu. Saya itu biasanya memutarkan lagi uang yang saya punya. Jadi kalau dana mengendap di saya itu nggak ada. Jadi kalau saya punya dana banyak, ini biasanya saya belikan emas. Tapi kalau misalnya saya punya uang tabungan untuk dana darurat, itu saya lebih ke reksadana. Jadi saya tuh punya akun bibit. Jadi kalau misalnya ada butuh uang atau apa, saya ngambilnya di bibit gitu. Jadi memang tabungan saya itu 0 rupiah, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saya biasakan diri untuk tidak menabung, tapi lebih mengolah uang yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu semua perlu tahu bahwa ada 4 macam produk investasi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada deposito, yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada trading saham, dan 4 ada kripto. Kalau deposito ini simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dari 1 hingga 12 bulan, di mana akan memiliki bunga yang tetap dan uang tidak bisa biasanya di deposito 10 tahun uangnya akan menjadi berapa rupiah, kenaikan bunganya berapa, tapi tidak bisa diambil dalam 1 tahun itu gitu. Kalau itu untuk deposito, risiko keuntungannya aman, bunga lebih tinggi, dan tidak ribet dalam pengelolaannya. Risikonya returnnya cukup rendah, lebih parah dari inflasi, dan tidak liquid atau uang terkunci sampai jatuh tempo. Terus cocok untuk orang yang butuh instrumen yang aman, stabil, dan jangka pendek. Seperti itu Bapak Ibu yang untuk deposito. Terus yang kedua reksadana. Reksadana ini wadah investasi kolektif yang dimana uang investor akan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli aset seperti saham, obligasi, serta pasar uang. Keuntungannya diversifikasi otomatis, dikelola profesional, dan tidak ribet dalam mengelola. Risikonya nilai unit bisa turun, dan yang kedua tergantung kinerja pasar serta manajer investasi. Cocok untuk pemula yang ingin memulai investasi dengan risiko yang cukup terukur. Jadi Bapak Ibu, kalau saya itu biasanya nyimpan di bibit reksadana. Kalau misalnya ada uang yang bisa ditabung 2 juta atau 1 juta, itu biasanya saya masukkan di bibit. Bibit itu masuknya di reksadana. Nah, ketika
kegiatan atau agenda urgent nih yang butuh uang nih, biasanya reksadananya tuh saya ambil, tapi di bibit itu pencairannya 1 minggu. Jadi kadang kita tuh kalau mau ngambil uang tuh mikir-mikir ya, 1 minggu lagi baru keluar gitu. Jadi dia 5 sampai 7 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Dan itu hari kerja gitu kan. Jadi kadang mikir-mikir, dan itu yang membuat perilaku konsumtif kita juga cukup berkurang ya Bapak Ibu. Kalau kita cara nabung kita itu dengan cara investasi seperti itu, dan investasi yang aman itu salah satunya juga reksadana gitu. Dan kalau misalnya urgent banget hari itu harus ada uang ya, kita tarik dulu bibitnya, ya mau nggak mau kita pinjam dulu gitu ya dengan orang terdekat ya. Pinjam dulu berapa gitu, nanti ketika uang dari bibitnya itu cair baru kita berikan. Biasanya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada trading saham. Trading saham ini aktivitas jual beli saham di bursa efek yang dimana biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang serta juga investasi jangka pendek. Untungannya potensi mendapatkan return cukup tinggi, jadi labanya bisa cukup tinggi, peluang besar untuk mendapatkan dividen dan lebih transparan karena lebih terbuka di pasar. Namun risikonya dia harga koinnya itu sangat fluktuatif ya Bapak Ibu, dan perlu analisis lebih dalam serta detail. Kenapa? Karena takut tiba-tiba sahamnya anjlok gitu kan ya. Ini cocok untuk orang yang berani ambil risiko tinggi serta mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang terakhir ada kripto. Kripto ini aset digital berbasis blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, serta koin lainnya ya. Kebetulan saya juga nggak main kripto nih, saya juga nggak tahu nih kalau produknya kripto Bapak Ibu. Yang dimana biasa digunakan sebagai alat transaksi digital. Keuntungannya potensi keuangan sangat besar, liquid global. Lalu yang ketiga, teknologi blockchain punya banyak inovasi. Jadi kayak mungkin ya berubah-ubah gitu ya bentuk kriptonya. Risikonya banyak koin yang beredar yang tidak jelas, dan regulasi di Indonesia masih berkembang. Cocok untuk investor atau trader yang siap dengan risiko tinggi serta paham mengenai aset digital. Jadi kalau dulu saya punya kenalan saya ini main Bitcoin ya. Bitcoin itu kalau nggak salah di tahun 2013 itu masih sedikit sekali ya. Masih remeh-temeh gitu, dan nggak nyangka di tahun 2020-an dia nilai tukarnya ternyata semakin besar gitu untuk yang Bitcoin. Jadi itu sih Bapak Ibu untuk 4 macam investasi yang mungkin bisa dikebawahkan di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, deposito itu aman namun returnnya rendah. Reksadana itu memiliki risiko menengah dan cocok untuk pemula. Kalau saham itu potensi, sedangkan kripto itu memiliki risiko yang tinggi dan potensi yang sangat besar. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan 4 macam produk investasi yang perlu kamu ketahui. Kenali, pilih, dan mulai investasi sesuai dengan gaya kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup dari saya. Bisa kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita ada quiz. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar untuk tampilan Kahoot-nya karena ada sedikit kendala ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa disiapkan untuk langsung menuju ke website Kahoot-nya dan nanti akan ditampilkan juga barcode. Kecil ya? Kecil. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa langsung menuju ke Kahoot-nya.
Sudah tertera pin gamenya dan juga barcode-nya. Bisa di-scan langsung atau bisa diketik langsung dengan kode game yang sudah tertera Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Mohon bantuannya, Mbak Operator. Iya, 28. 3, 2, 1. Baik, pada soal pertama dipimpin oleh Pak Kris. Selanjutnya, kota yang terkenal sebagai tempat perjumpaan Bung Karno dan Fatmawati berada di Jakarta, Bengkulu, NTT, atau Jawa Tengah. Bengkulu. Siapakah yang memimpin? Masih dipimpin oleh Pak Kris. Baik, selanjutnya. Apabila seekor sapi menghadapkan wajahnya ke tenggara, maka ekornya menghadap ke timur laut, barat laut, laut, atau bawah. Ke bawah ya Bapak Ibu ya. Ya, itu soal MDS. Berikutnya,
Kopi apa yang paling enak? Kopi Nam dengan Bismillah, kopi tuku, kopi Lih Aku Jadi Pasanganmu, atau kopi kenangan? Kopi Lih Aku Jadi Pasanganmu. Siap. Berikutnya disusul oleh Thunderbird. Soal terakhir, pembacaan teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Benar atau salah? Jawabannya salah ya Bapak Ibu. Siap. Siapakah pemenang kuis pada agenda kita siang hari ini? Urutan ketiga ada King, urutan kedua ada Yuwana, dan urutan pertama ada Thunderbird. Selamat kepada pemenang. Salam satu hobi bagian SDM dan Sistem Manajemen. Baik, sudah selesai Bapak Ibu agenda kita pada siang hari ini. Semoga pada agenda kita siang hari ini mendapat manfaatnya. Dan juga saya Gina dari bagian SDM memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gina, Mas Heri, makasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya semuanya. Ayo Zoom lagi kita. Ayo berjenjang. Kita lanjut Zoom Bet. Ini lampu yang baru kayaknya ya. Ini yang punya saya yang dibungkus. Betty, kita Zoom lagi Bet. Ini kursi tadi ini ada di mana? Bukan kursi Pak Aska pada ini deh. 600.000 saya beli di pasar ini. Iya, saya sangat terima kasih.